Nah, kita masuk kepada teori stilistika. Sebelum kita bahas secara mendalam, kita harus tahu dulu teori stilistika itu apa. Pengertian dari stilistika itu apa? Nah, stilistika itu adalah ilmu yang secara spesifik mengungkap penggunaan gaya bahasa yang khas dalam karya sastra. Stilistika juga adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa, tetapi tidak secara eksklusif memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang kompleks pada kesastraan. Baik, sekarang saya akan menelaah puisi bimbang karya R.D. Lawal dengan menggunakan teori stilistika. Di sini saya hanya akan membahas tentang bahasa figuratif atau majas yang terdapat pada puisi bimbang tersebut. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu bahasa figuratif itu apa. Nah, jadi bahasa figuratif ini ialah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung untuk mengungkapkan maknanya. Bahasa figuratif terdiri atas pengkiasan yang menimbulkan makna kias dan melambangkan yang menimbulkan makna lambang. Yang pertama, majas yang terkandung dalam puisi bimbang adalah majas personifikasi. Ciri dari majas personifikasi ini dapat kita lihat, ia menggunakan benda mati untuk mengungkapkan analogi perbandingan. Benda mati yang digunakan dalam majas ini bertindak layaknya makhluk hidup atau manusia. Nah, terdapat pada baris pertama yaitu ombak pasang kian menerjang. Selanjutnya ada majas pleonasme. Nah, ciri dari majas pleonasme ini, ia menggunakan gaya bahasa berupa kata yang berulang-ulang sehingga terkesan sangat tidak efektif untuk dibaca. Namun, memang kegunaan dari majas pleonasme ini untuk memberi penegasan pada suatu objek melalui kata kiasan yang dituliskan atau diucapkan secara berulang-ulang. Dalam puisi tersebut mengandung majas pleonasme yaitu mentari hilang, mendatangkan petang. Selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini ialah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan hingga terdengar tidak masuk akal. Nah, seperti menghancurkan sepi yang mulai datang. Akan kucari hati yang berlubang, karena di situ perasaanku akan bersarang. Nah, itu kata-kata pengungkapan yang terlalu berlebihan untuk dikatakan. Yang terakhir yang terkandung dalam puisi tersebut adalah majas retorika. Ciri khas dari majas retorika ini, ia berbentuk kalimat tanya. Meskipun berbentuk kalimat tanya, tetapi tidak memerlukan jawaban, karena digunakan sebagai penegasan. Dalam puisi tersebut terdapat, Tuhan, kemana hati akan kupasang? Akankah semua terima jika ku datang? Apakah aku kau tantang? Baik, sampai di sini penjelasan tentang teori stilistika menurut pendapat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.